Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Anak-anak kecil, kamu ini dari Allah. Ye are of God, little children. Dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab dia yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Di ayat yang keempat ini kita akan belajar tentang roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan dikatakan kamu telah mengalahkan mereka. Siapa mereka? Ini adalah roh-roh dunia, roh-roh setan, roh-roh antikris. Dikatakan kamu telah mengalahkan. Kita sudah menang, saudaraku. Kita sudah menang. Jadi kita ini sudah terima kemenangan. Sehingga pada waktu masalah itu timbul, kita harus berpikir, saya ini sudah menang kok. Kalau saya sudah menang, pada waktu masalah itu ada, ya saya tinggal declare aja. Saya proklamirkan kemenangan itu. Ngapain saya harus takut dengan kamu? Saya ini sudah menang. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam kamu. Yang ada di luar dunia ini, di dalam dunia ini. Nggak perlu takut, saudaraku. Nah, walaupun banyak roh-roh yang ada dalam dunia ini, roh antikris macam-macam, tapi saat kita berada di dalam pihaknya Allah, maka kita nggak perlu takut karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Roh Allah, roh kudus. Roh yang di dalam kita ini siapa? Roh kudus. Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata He. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Kata He ini mengandung subjek pribadi. Artinya ini suatu subjek pribadi. Inilah tiga pribadi Allah yang tinggal di dalam kita, membuat kita bisa mengalahkan semua roh-roh yang ada dalam dunia ini, saudaraku. Janji Tuhan adalah kita bisa berpawai kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Kita akan lihat, saudaraku. Ayat ini 2 Korintus 2 ayat 14. Dan syukurlah kepada Allah yang selalu membuat kami berpawai kemenangan di dalam Kristus dan menyatakan melalui kami bau segar pengetahuannya di mana-mana. Lihat, pawai kemenangan, suatu jalan kemenangan yang saat kita melaluinya itu, you shall never fall. Kau tak akan pernah jatuh. Kata 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Luar biasa, saudaraku. Ini jalan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang percaya. Saat kita mau masuk dalam jalan kemenangan Allah ini, maka kita bisa setiap langkah itu menang, dan menang. Loh, apa nggak ada masalah? Masalah pasti ada. Kita hidup ini tidak berjalan di atas kaca, tapi ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita menangis, ada musim-musimnya, saudaraku. Tapi saat kita menghadapi masalah yang ada, kita harus tahu bahwa setiap masa yang ada itu ada waktu mulai, ada waktu selesai, dan Allah selalu standby menemani kita melangkah sampai waktu selesai. Bisa mengerti, saudaraku? Jadi gak perlu takut menghadapi masalah, menghadapi tekanan. Ada waktu mulai, ada waktu selesai, dan Allah selalu standby. Tiga pribadi Allah selalu standby sehingga kita bisa berpawai kemenangan. Gak perlu harus jatuh bangun dalam dosa. Menghadapi masalah ini kita harus down dulu, stres, terus timbul dosa-dosa, macam-macam dosa, sampai akhirnya banyak kerusakan-kerusakan timbul. Akhirnya bertobat baru pulih. Gak perlu. Ngapain harus pulih? Sakit, pulih, sakit, pulih, sakit. Ngapain? Gak enak, saudaraku. Pulih dan sakit ini tidak enak. Yang enak adalah sehat dan tumbuh. Sehat, tumbuh, sehat, tumbuh. Nah, ini, saudaraku. Janji Tuhan berpawai kemenangan. Juga ada lagi di dalam Roma 8 ayat 37 juga menjelaskan bahwa kita bisa lebih dari pemenang. More than conquerors, kata Roma 8:37 dalam bahasa Inggris. Nah, menang ini artinya adalah dalam
lebih dari pemenang dalam bahasa Yunaninya itu hupernikao. Kita sudah belajar di video-video yang lalu. Nah, artinya apa hupernikao ini? Artinya adalah menang di segala bidang kehidupan. Dan kemenangannya adalah mutlak. Bukan 199. Beda tipis gitu. Enggak, saudaraku. Mutlak 100 0, 101, 153. Gitu. Kita nggak rutin kalah. Yang rutin itu menang. Sia-sia sekali ya. Namanya manusia bisa salah, bisa kecekluk, bisa jatuh. Tapi nggak rutin. Seperti orang kalau sudah mahir naik sepeda, nggak rutin jatuh. Tapi kalau naik sepeda setiap hari, naik sepeda dari rumah ke sekolah, setiap hari selalu jatuh. Itu berarti tidak bisa naik sepeda. Kalau kita tidak rutin jatuh, itu mahir, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang kita pelajarin, kita hidupi, kita taati. Itu membuat kita bisa hupernikao, menang dalam segala bidang kehidupan, bidang seks, bidang ekonomi, bidang keluarga, bidang kejujuran, bidang macam-macam hal. Kita bisa kuasain dan menang. Nggak diajak, ayo kita korupsi. Korupsi berapa? 100.000. Tidak. Waduh, katakan tidak kepada korupsi. Ayo, korupsi berapa? 50 miliar. Udah geter. Waduh, 50 miliar ya. Ini kalau dapet, gak usah kerja. Kalah, jatuh lah. Itu berarti gak mahir. Kalau kita sudah terbiasa dengan kejujuran, maka baik 500 miliar maupun 5.000 rupiah, kita tidak akan jatuh. Bisa mengerti saudaraku? Ini poin penting. 1 Yohanes 4 ayat 1 tentang menguji setiap roh. Kita harus uji, jangan sembarangan. Ayat 2, 3, roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang dalam daging itu datang dari Allah. Tapi yang tidak mengaku itu roh antikris. Roh antikris sudah ada. Di ayat yang keempat dikonklusi, disimpulkan. Jangan takut. Kamu telah mengalahkan mereka. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, saudaraku. Nah, ini saudaraku. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Tapi saat kita berada di pihaknya Allah, gak perlu takut. Tidak ada mantra atau tenungan yang mempan untuk orang-orang di pihaknya Allah. Kita baca Bilangan 23 ayat yang ke-23. Bilangan 23 ayat yang ke-23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Mantra mana? Okultisme mana? Jadi jangan takut. Kok rasanya saya ini kena gendam ya? Enggak perlu. Di luar sana tuh marak loh gendam. Gendam itu ditepuk gini sudah mengikut. Ayo pergi ke ATM yuk. Saya mau pinjam uang berapa? 100 juta. Loh, di ATM saya ada 50 juta, enggak apa-apa. Tolong ditransfer ke rekening saya. Atau saya tolong diambil tunai. Diambil 50 juta. Oke, pergi. Terus dia sadar, Loh, saya kena gendam. Terus nangis. Kalau di dalam Tuhan, di pihaknya Allah, tidak ada mantra, tenungan yang mempan. Kita gak perlu takut gendam, gak akan mempan, saudaraku. Lalu dikutuki, kamu pasti miskin. Kamu pasti jadi apa-apa. Gak perlu takut, saudaraku. Dikatakan tidak mempan. Yang penting apa? Kuncinya yang pertama saya sudah jelaskan. Berada di pihaknya Allah. Berada dalam jalan kemenangannya Allah. Ini penting sekali, saudaraku. Kalau kita di luar Allah, di luar pihaknya Allah, maka kita akan jatuh. Kita akan gagal. Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di
di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You can do nothing. Mau menang 2-0 aja susah loh di luar Tuhan. Atasi pornografi, menang 2-0. Menang misalnya dalam 2 hari tidak nonton pornografi itu sudah susah. Kalau orang terikat pornografi, setiap hari tontonnya pornografi, lihatnya percak bulan, memandang wanita, sudah pikirannya kemana-mana. Nah, itu karena apa? Tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa menang, saudaraku. Atasi segala hal. Hupernikau lebih dari pemenang. Ini, saudaraku. Asal di dalam Tuhan. Ya, kuncinya itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, dengan kata lain, hidup suci. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Kalau ada dosa, itu berarti di luar pihaknya Tuhan. Tuhan tidak mau kompromi. Ya sudahlah, kamu dosa sekali-sekali tidak apa-apa. Tidak. Di luar, di dalam Tuhan tidak boleh ada dosa sedikit pun. Ada pikiran jelek, ampun itu dalam nama Yesus. Jadi terus diberikan Allah. Diberikan Allah. Tuhan tolong. Ada hal Tuhan akan cegah. Roh Kudus akan ingatkan. Kalau kamu ngelakuin ini kamu salah. Kamu salah. Jangan diterobos. Kalau diterobos jatuh dalam dosa. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan 3 pribadi Allah dalam hidup kita itu akan bekerja penuh. Tapi harus kita izinkan. Jangan enggak dilawan. Roh Kudus dilawan, ditentang, dihujat bahkan. Nah, ya pergi Roh Kudusnya. Kita jatuh dalam dosa, saudaraku. Yang penting itu di pihak Allah hidup suci, pikul salib setiap hari. Jika kita buka hati kepada dunia, kompromi kepada dunia, ada simpan dosa, maka kita bisa dikalahkan oleh pekerjaan iblis karena membiarkan Yesus tidur dalam buritan. Markus 4 ayat 38. Jangan biarkan Yesus tidur dalam buritan kapal, tapi izinkan, pastikan Yesus itu ada di depan kita, memimpin kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah, bimbinglah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini saudara, lagu yang indah. Ya, si roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Menghadapi okultisme, menghadapi segala macam santet, menghadapi segala macam gendam, menghadapi segala macam perkara-perkara dosa, persaingan bisnis, persaingan dagang ini, pesaing kita menggunakan okultisme, kita diguna-guna. Nah, perlu takut. Yang penting tetap jaga diri, jaga kekudusan di pihaknya Tuhan. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini ayat yang keempat. Video yang akan datang kita akan lanjut di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.